Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakirana Nadia Seva, NIM C2401231055 dari kelompok 2. Jadi pada video kali ini saya akan memaparkan hasil dari laporan saya yang berjudul Analisis Pertumbuhan dan Reproduksi dan Makanan Ikan Selar Kuning, Celaroides leptopelvis, Cuvier 1833 yang ditangkap di Selat Madura. Nah, jadi sebelum saya menjelaskan hasil dan pembahasan, saya akan menjelaskan latar belakang saya mengambil laporan ini. Jadi biologi peringatan itu merupakan cabang ilmu pengetahuan biologi yang berfokus pada siklus hidup ikan dan sifat-sifat ikan. Uh, Bagaimana mereka berinteraksi dengan berbagai faktor lingkungan seperti suhu, salinitas, dan lain-lain. Dan ilmu ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang populasi dari ikan tersebut. Nah, dan ikan selat kuning ini juga merupakan ikan pelagis yang termasuk ke dalam kelas Carangidae yang dicirikan dengan garis kuning yang menjulur di badannya. Dan ikan ini juga cukup populer di kalangan wilayah Indo-Pasifik. Nah, dan Selat Madura itu juga merupakan selat yang termasuk ke dalam WPP 712 yang berada di Jawa Timur. Nah, selat ini juga merupakan habitat bagi komunitas si ikan pelagis tersebut. Didominasi oleh ikan layang, ikan kembung, dan ikan spesies pelagis besar lainnya. Nah, selanjutnya tuh yaitu metode. Untuk praktikum laboratorium tuh kami melaksanakannya mulai dari tanggal 31 Agustus sampai dengan tanggal 21 September 2024, tempatnya di Laboratorium Biologi Perikanan. Dan selanjutnya tuh ada praktikum kelas pada tanggal 28 September sampai 16 November 2024, tempatnya itu di ruang MSPI. Dan untuk alat dan bahannya ada di sini. Nah, dan ini tuh merupakan metode-metode yang kami lakukan selama praktikum. Di sini tuh ada metode pertumbuhan, di mana kita tuh melakukan pembedahan pada ikan yang akan kita mati. Dan selanjutnya tuh ada metode reproduksi satu, di mana kita tuh menghitung jumlah telur pada ikan tersebut. Dan selanjutnya tuh ada metode pada reproduksi dua, yang di mana kita menghitung diameter telur. Dan yang terakhir itu ada metode makanan ikan, di mana kita mengamati isi lambung dari ikan yang kita amati. Nah, selanjutnya tuh ada analisis data yang kami pakai pada laporan. Yang pertama tuh ada pertumbuhan, reproduksi, dan ada makanan ikan. Nah, dan selanjutnya tuh ada hasil dan pembahasan. Yang pertama tuh pada hasil pertumbuhan, yang dimana DFP total tuh yang tertinggi tuh berada pada selang kelas 122 sampai 131. Dan selanjutnya tuh ada HPB total. Nah, di sini tuh dapat dilihat bahwa eh, penambahan satu satuan panjang tuh akan berdampak pada bobot sebesar 2,6594. Nah, dan nilai R kuadratnya juga sebesar 0,8075. Nah, dan untuk HPB jantan juga setiap tambahan satu satuan panjang itu akan berdampak pada bobot sebesar 2,5325 dan R kuadrat itu didapatkan sebesar 0,7788. Dan juga sama, betina juga, setiap penambahan satu satuan panjang itu akan mempengaruhi bobot sebesar 2,8426. Dan R kuadratnya juga 0,8423. Nah, selanjutnya tuh yaitu ada FK total, di mana yang paling tinggi itu berada pada bulan Maret, FK jantan juga sama, berada pada bulan Maret, dan FK betina pun juga sama pada bulan Maret. Nah, selanjutnya tuh ada di hasil reproduksi. Nah, di sini tuh terlihat bahwa TKG jantan tuh didominasi di kelas 156 sampai 166, dan TKG juga didominasi oleh TKG TKG 3. Ya. Dan selanjutnya itu ada di TKG betina. TKG betina itu didominasi oleh TKG TKG 1. Nah, selanjutnya tuh ada di IKG. IKG itu juga
didominasi, IKG jantan didominasi oleh TKG 4, sedangkan IKG betina tuh didominasi oleh TKG 3. Nah, selanjutnya tuh ada nisbah nisbah kelamin. Nah, di sini tuh dapat dibuktikan bahwa eksitung tuh lebih besar dibanding ekstabel. Jadi, di sini tuh menunjukkan bahwa, eee, proporsi dari kelamin ikan jantan dan betina selar kuning tuh, tidak seimbang. Dan selanjutnya tuh ada diameter telur. Nah, kalau dari grafik tuh, dapat disimpulkan bahwa ikan selar kuning itu memiliki pola pemijahannya tuh total smaller. Nah, dan ada hubungan hubungan panjang dan fekunditas. Nah, ini juga sama. Jadi, berarti setiap pertambahan tuh satu satuan bobot tuh menambahkan fekunditas si ikan selar kuningnya sebesar 0,7550. Nah, untuk hubungan panjang dan fekunditas sama, jadi setiap penambahan satu satuan pada panjang total ikannya itu sebesar 2,2626. Nah, selanjutnya tuh yaitu ada hasil, dan pembahasan pada makanan ikan. Nah, di sini tuh terdapat index of preponderance, di mana IP total tuh menunjukkan bahwa Pleurosigma sebesar 70% itu merupakan makanan utama dari ikan sar kuning. Sedangkan dari IP jantan juga sama, bahwa Pleurosigma merupakan makanan utama dari si ikan sar kuning, dan IP betina juga sama, Pleurosigma juga merupakan makanan utama dari si ikan sar kuning. Nah, selanjutnya tuh ada luas relung. Nah, di sini tuh, luas relungnya tuh dari jantan tuh nilai BA-nya tuh sebesar 0,130790. Nah, jadi dari nilai ini tuh, mmm, membuktikan bahwa ikan tersebut tuh memiliki, luas luas relung yang sempit, yang di mana, mereka tuh selektif dalam memilih makanan. Dan selanjutnya tuh yaitu ada tumpang tindih. Nah, di sini tuh nilai nilai tersebut tuh mendekati satu, yang di mana kalau mendekati satu tuh, persaingan dalam mencari makannya tuh sangat tinggi. Jadi, si ikan selar kuning itu merupakan, memiliki kompetisi kompetisi makan yang sangat tinggi. Dan selanjutnya tuh ada panjang usus relatif, di mana, hasilnya tuh kurang dari satu. Ini tuh dapat disimpulkan bahwa ikan selar kuning itu termasuk ikan karnivora. Nah, dan selanjutnya tuh itu ada hubungan panjang dan volume. Nah, jadi di sini tuh dibuktikan bahwa setiap penambahan panjang dari tubuh ikan tersebut tuh akan mengurangi volume makanan yang dikonsumsi oleh ikan tersebut. Di sini tuh akan berkurang di sini tuh akan berkurang, sebesar 0,000037 PT dari volume awal. Nah, sedangkan, ikan betina tuh akan berkurang sebesar 0,000066 dari si volume awal. Sedangkan untuk totalnya itu akan berkurang sebesar 0,000030 dari volume awal. Nah, ini tuh merupakan simpulan dan saran. Jadi pada penelitian itu, ikan sar kuning yang digunakan tuh berjumlah 210 ekor, 105 ekor jantan dan 105 ekor betina. Dan dari sampel ikan yang kami analisis selama 3 bulan tuh, ada di bulan Januari, Maret, dan Mei. Jadi hasil dari analisis pertumbuhan tersebut tuh menunjukkan pola pertumbuhannya alometrik negatif, yang berarti pertumbuhan panjangnya tuh lebih dominan dibanding pertambahan bobot. Dan hasil analisis reproduksi menunjukkan tingkat kematangan gonad yang mendominasi dari gabungan ikan sar kuning jantan dan betina selama 3 bulan tuh merupakan TKG 1 pada jantan dan TKG 3 pada betina. Dan memiliki pola pemijahan total spawner atau melakukan sekali pemijahan dalam seumur hidupnya. Dan hasil analisis makanan juga menunjukkan bahwa si ikan tersebut ikan karnivora. Untuk sarannya tuh penelitian terkait aspek-aspek biologis ikan sar kuning tuh, harus lebih banyak didalami seperti terkait preferensinya, tempat tinggal dan suasana, serta perkembangan dan, kebutuhan pada tiap-tiap, hidupnya. Jadi penelitian itu juga lebih lanjut dapat memberikan wawasan yang lebih banyak bagi orang-orang lainnya, dan dengan semakin mendalami biologis ikan selar kuning juga, maka dapat dipahami juga kebutuhan yang perlu dipenuhi bagi ikan selar kuning. Nah, jadi sekian, hasil yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.